Saya Adira Safasakila. Saya Amanda Salsabila. Saya Kinta Nur Fitria Syafita. Saya Marvina Kurota-Ayun. Saya Raifa Ramadan. Saya Cynthia Murianti. Halo teman-teman, jadi kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai proses politik Indonesia. Yang dimana Raifan Ramadan sebagai pemateri 1, Kinta Nur Fitria Syafita sebagai pemateri 2, dan Adira Safasakila sebagai pemateri 3. Dan masih ada nih teman kita yang lain, Cynthia Murianti sebagai pemateri 4, Marvina Kurota-Ayun sebagai pemateri 5, dan ada Amanda Salsabila sebagai pemateri 6. Setelah menonton video ini, kami berharap teman-teman dapat bisa menjelaskan perbedaan mendasar antara mekanisme politik pada masa demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila, kemudian dapat menilai kelebihan dan kekurangan dari setiap model demokrasi yang pernah diterapkan dalam sejarah proses politik Indonesia, dan dapat mengidentifikasi peristiwa penting dan perubahan sistem pemerintahan yang terjadi selama transisi berbagai periode demokrasi di Indonesia. Proses politik Indonesia. Proses politik Indonesia merupakan dinamika perubahan sistem kekuasaan dan praktik pemerintahan sejak Indonesia merdeka tahun 1945. Perubahan tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, konflik ideologi, serta kepentingan elit politik pada masanya. Dalam perkembangannya, Indonesia mengalami 3 fase utama sistem demokrasi, yaitu 1. Demokrasi liberal, 2. Demokrasi terpimpin, 3. Demokrasi Pancasila atau Orde Baru. Ketiga periode ini menunjukkan pergeseran pola hubungan antara pemerintah, partai politik, militer, dan rakyat dalam sistem politik nasional. Setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi parlementer yang dipengaruhi oleh sistem barat. Sistem ini bertujuan memberikan peran besar kepada parlemen dan partai politik sebagai representasi rakyat. Konstitusi yang digunakan pada masa ini adalah UUDS 1950. Selanjutnya, sistem parlementer. Dalam sistem demokrasi liberal, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan parlementer. Sistem ini menempatkan parlemen sebagai lembaga yang memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan jalannya suatu pemerintahan. Di dalam sistem parlementer, Presiden berperan sebagai kepala negara, Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, Kabinet bertanggung jawab kepada DPR, dan DPR dapat menjatuhkan kabinet melalui mosi tidak percaya. Artinya, kekuasaan eksekutif sangat bergantung pada dukungan parlemen. Ada pula ciri-ciri dari demokrasi ini. Yang pertama, banyaknya partai politik atau sistem multipartai. Yang kedua, kebebasan pers dan kebebasan berpendapat cukup luas. Yang ketiga, DPR memiliki kekuasaan kuat. Yang keempat, sering terjadi pergantian kabinet. Dan yang kelima, adanya pemilu 1955 sebagai pemilu pertama yang demokratis. Kelebihan dari demokrasi liberal ini, yang pertama, demokrasi berjalan terbuka, yang kedua, hak politik warga negara relatif terjamin, yang ketiga, pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil, dan partisipasi politik masyarakat tinggi. Dan kelemahannya, instabilitas politik sangat tinggi, kabinet sering berganti, konflik antar partai menghambat pemerintahan, dan pembangunan ekonomi tidak berjalan optimal.
Berakhirnya demokrasi liberal tidak terlepas dari berbagai permasalahan politik yang terus berlangsung. Ketidakstabilan pemerintahan dan kegagalan lembaga konstituante dalam mencapai kesepakatan menjadi faktor utama perubahan sistem politik pada saat itu. Di sini ada 3 penyebab berakhirnya demokrasi liberal. Yang pertama, kegagalan konstituante dalam menyusun undang-undang dasar baru. Yang kedua, konflik politik berkepanjangan. Dan yang ketiga, ketidakstabilan pemerintahan. Pada akhirnya, Presiden mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang menyatakan membubarkan konstituante, mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945, dan mengakhiri sistem parlementer. Demokrasi terpimpin muncul sebagai reaksi atas kegagalan demokrasi liberal. Presiden berpendapat bahwa demokrasi barat tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan justru menimbulkan perpecahan politik. Pada masa demokrasi terpimpin, terjadi perubahan signifikan dalam pembagian kekuasaan negara. Jika sebelumnya parlemen memiliki peran dominan, maka pada periode ini kekuasaan lebih terpusat pada presiden sebagai pemegang kendali utama pemerintahan. Beberapa karakter kekuasaan pada masa ini antara lain, yang pertama presiden menjadi pusat kekuasaan, yang kedua DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan, yang ketiga dibentuk DPR GR yaitu gotong royong, yang keempat lembaga negara berada di bawah pengaruh presiden. Ciri-ciri demokrasi terpimpin. Yang pertama, kekuasaan terpusat pada presiden. Yang kedua, peran partai politik dibatasi. Yang ketiga, konsep nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Yang keempat, meningkatnya peran militer dalam politik. Yang kelima, kebebasan politik mulai dibatasi. Beberapa kebijakan penting antara lain, yang pertama, Manipol Pusdek dijadikan pedoman ideologi negara. Yang kedua, politik luar negeri bersifat konfrontatif. Yang ketiga, hubungan erat dengan blok tertentu dalam Perang Dingin. Selain perubahan struktur kekuasaan, pada masa demokrasi terpimpin juga muncul berbagai kebijakan politik yang mencerminkan arah ideologi negara dan orientasi pemerintahan saat itu. Kelebihan dan kelemahan demokrasi terpimpin. Kelebihan yang pertama, stabilitas politik relatif meningkat dibanding masa sebelumnya. Yang kedua, pemerintah lebih cepat mengambil keputusan. Yang ketiga, ada upaya penyatuan kekuatan politik nasional. Ada pula kelemahannya, yaitu yang pertama, demokrasi semakin menyempit. Yang kedua, nominasi presiden sangat kuat. Yang ketiga, muncul konflik ideologi tajam. Yang keempat, ketegangan politik meningkat menjelang 1965. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi Pancasila Orde Baru dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Latar belakang, Orde Baru muncul setelah terjadinya krisis politik pada tahun 1965. Pemerintahan baru berkomitmen untuk memulihkan stabilitas nasional serta melaksanakan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Fokus utama pada masa ini adalah stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Sistem pemerintahan. Pada masa demokrasi Pancasila, Indonesia tetap menggunakan sistem presidensial berdasarkan Undang-Undang 1945. Namun, dalam praktiknya, kekuasaan eksekutif menjadi sangat dominan dalam menentukan arah kebijakan negara. Dalam sistem ini, terdapat 3 poin. Yang pertama, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan yang kuat. Dan yang kedua, DPR dan MPR memiliki fungsi formal. Yang ketiga, dominasi eksekutif tetap besar dalam praktik politik. Ciri-ciri demokrasi Pancasila ada 5 poin. Yang pertama, penyederhanaan partai politik menjadi 3 partai. Yang kedua, pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali. 3. Stabilitas politik menjadi prioritas utama. Keempat, peran militer melalui konsep dwi fungsi
ABRI. Yang terakhir, pembatasan kebebasan pers dan oposisi. Pemerintahan Orde Baru juga dikenal dengan berbagai kebijakan yang berorientasi pada pembangunan nasional dan penguatan stabilitas politik. Beberapa kebijakan utamanya yaitu antara lain yang pertama, pembangunan ekonomi jangka panjang, yang kedua, sentralisasi kekuasaan, dan yang ketiga, penekanan pada keamanan nasional. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan dari demokrasi Pancasila. Kelebihannya ada 3. Yang pertama, stabilitas politik terjaga lama. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi meningkat. Dan yang ketiga, infrastruktur dan industrialisasi berkembang. Sedangkan kelemahannya ada 4. Yang pertama, demokrasi terbatas. Yang kedua, kritik terhadap pemerintah dibatasi. Yang ketiga, praktik KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme. Dan yang keempat, ketimpangan sosial dan ekonomi. Kesimpulannya, dari keseluruhan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses politik Indonesia mengalami perubahan yang dinamis sesuai dengan kondisi zamannya. Indonesia bergerak dari sistem yang sangat bebas tetapi tidak stabil, menuju sistem yang terpusat dan ideologis, hingga sistem yang stabil namun membatasi kebebasan politik. Setiap periode memiliki kelebihan dan kelemahan. Perubahan tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia dalam mencari sistem politik yang ideal. Selanjutnya, kita bisa melihat perbandingan antara 3 periode politik di Indonesia, yaitu masa demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila atau Orde Baru. Perbandingan ini dilihat dari beberapa aspek penting. Jika dilihat dari aspek stabilitas, pada masa demokrasi liberal, stabilitas politik masih rendah karena sering terjadi pergantian kabinet. Pada masa demokrasi terpimpin, kondisi politik menjadi lebih stabil dibandingkan sebelumnya. Sedangkan pada masa demokrasi Pancasila, stabilitas politik cenderung lebih terjaga. Dari sisi kebebasan politik, pada masa demokrasi liberal, kebebasan politik tergolong tinggi. Masyarakat dan partai politik memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan pendapat. Namun, pada masa demokrasi terpimpin, kebebasan politik menjadi rendah karena kekuasaan lebih terpusat pada presiden. Kemudian, pada masa demokrasi Pancasila, kebebasan politik masih ada tetapi cukup terbatas. Selanjutnya, jika kita lihat dari kekuasaan presiden, pada masa demokrasi liberal, kekuasaan presiden relatif lemah karena sistem pemerintahan lebih menekankan pada peran kabinet dan parlemen. Berbeda dengan masa demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan presiden menjadi sangat kuat. Pada masa demokrasi Pancasila, kekuasaan presiden juga tetap kuat, meskipun dalam kerangka sistem pemerintahan yang lebih terstruktur. Dari aspek peran partai politik, pada masa demokrasi liberal, partai politik memiliki peran yang sangat besar dalam pemerintahan. Sementara pada masa demokrasi terpimpin, peran partai mulai dibatasi. Pada masa demokrasi Pancasila, peran partai juga dibatasi, bahkan hanya terdapat 3 partai politik yang diakui saat itu. Terakhir, jika dilihat dari peran militer, pada masa demokrasi liberal, peran militer masih terbatas dalam politik. Kemudian pada masa demokrasi terpimpin, peran militer mulai meningkat. Sedangkan pada masa demokrasi Pancasila, peran militer menjadi sangat besar, terutama melalui konsep dui fungsi militer. Dari perbandingan ini, kita bisa melihat bahwa setiap periode memiliki karakteristik politik yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan kebutuhan negara pada saat itu. Menurut saya, dari 3 periode itu, periode yang paling stabil adalah demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Hal ini karena pada masa tersebut, pemerintah sangat menekankan stabilitas politik dan keamanan negara.
sistem politik dibuat lebih terkontrol, jumlah partai politik dibatasi menjadi 3, dan kekuasaan presiden sangat kuat. Selain itu, militer juga memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas pemerintahan. Akibatnya, konflik politik dan pergantian pemerintahan tidak sering terjadi seperti pada demokrasi liberal, sehingga kondisi politik terlihat lebih stabil. Namun, stabilitas ini juga memiliki konsekuensi, yaitu kebebasan politik masyarakat menjadi lebih terbatas, karena kritik terhadap pemerintah sering dibatasi, dan kekuasaan lebih terpusat pada presiden. Memahami sejarah politik sangat penting karena dapat membantu kita mengetahui bagaimana perjalanan sistem politik di Indonesia dari masa ke masa, mulai dari demokrasi terpimpin, demokrasi liberal, hingga demokrasi Pancasila. Dengan mempelajari sejarah tersebut, kita dapat melihat bahwa sistem politik tidak selalu sama, tetapi dapat berubah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan negara pada waktu tertentu. Selain itu, sejarah politik juga memberikan pelajaran bagi generasi sekarang. Dari pengalaman masa lalu, kita bisa memahami kelebihan dan kekurangan dari setiap sistem yang diterapkan. Hal ini penting agar masyarakat dapat belajar dari kesalahan yang pernah terjadi dan berusaha memperbaiki sistem politik di masa depan. Memahami sejarah politik juga dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Ketika masyarakat mengetahui bagaimana proses politik berkembang, mereka akan lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, seperti ikut berpartisipasi dalam pemilu dan mengawasi jalannya pemerintahan. Di sisi lain, banyak kondisi politik yang terjadi saat ini sebenarnya dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa di masa lalu. Oleh karena itu, dengan memahami sejarah politik, kita dapat melihat dan menilai kondisi politik saat ini dengan lebih kritis dan lebih bijak. Dari pembahasan yang sudah dijelaskan, kita dapat melihat bahwa proses politik di Indonesia mengalami perjalanan yang cukup panjang dan dinamis. Indonesia pernah mengalami beberapa perubahan sistem demokrasi, mulai dari demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, hingga demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Setiap periode memiliki latar belakang, karakteristik, serta kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Pada masa demokrasi liberal, kehidupan politik cenderung lebih bebas, namun sering terjadi ketidakstabilan pemerintahan. Kemudian, pada masa demokrasi terpimpin, kekuasaan menjadi lebih terpusat pada presiden, sehingga stabilitas politik lebih terjaga tetapi kebebasan politik menjadi lebih terbatas. Selanjutnya, pada masa demokrasi Pancasila, pemerintah berusaha menciptakan stabilitas politik dan pembangunan nasional meskipun terdapat pembatasan dalam kehidupan politik masyarakat. Melalui perbandingan ketiga periode tersebut, kita dapat memahami bahwa setiap sistem politik memiliki tujuan dan pendekatan yang berbeda dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, mempelajari sejarah politik Indonesia menjadi penting agar kita dapat memahami bagaimana sistem politik berkembang serta bagaimana pengalaman masa lalu dapat menjadi pembelajaran untuk membangun sistem politik yang lebih baik di masa depan.